Berikutnya hadisnya yang persatu. Ini hadisnya populer. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dia bersabda, ayatul munafiki salasun, ya. Tanda orang-orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa, apabila dia berbicara, ya, ini maknanya bisa bermakna apa? Litakkid atau litaksir, karena dalanya ditasdid, ya. Apabila dia berbicara atau setiap kali bicara, itu kalau dimakna litaksir, maknanya acap kali selalu, ya. Apabila senantiasa dia bicara, kadzaba, dusta. Tiap ngomong bohong. Wa idza wa'ada, dan apabila dia berjanji, akhlafa, dia mengingkari janjinya. Memperselisihi, mana aslinya, ya? Memperselisihi, ya. Gitu. Wa idza tumina, dan apabila diberi amanat, khana, dia khianat. Muttafaqun al-Bukhari Muslim. Zada, telah menambah fi riwayatin li muslimin, dalam riwayat Imam Muslim. Kalau tadi kan Bukhari Muslim dengan redaksi yang sama persis seperti tadi itu, ya, kalimatnya. Nah, sekarang kalau Imam Muslim ada tambahan, berarti lebih panjang. Wa in soma wa sholla wa zama anna muslimun. Ini ya. Dan sekalipun dia puasa dan sholat, wa za'ama, dan dia mengaku anna bahwasanya muslim. Dia puasa, dia sholat, mengaku muslim, ya. Tapi kalau ada 3 ciri praktis tadi, berarti itu terindikasi dia sebagai orang munafik. Ini ciri praktis, ya. Nah, para ikhwan sekalian, kalau sudah sampai kemudian ke puncak titik kemunafikan yang secara hakikat, ya, hakikat munafik itu apa? Hakikat munafik itu adalah menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran. Itu sudah hakikat munafik. Jadi hakikatnya dia benar kafir. Tak hanya dia menampakkan. Itu termasuk yang tidak akan diampuni dosanya, walaupun Nabi mintakan ampun sehari 70 kali. Itu Quran surat At-Taubah. Ya. Sekalipun engkau Muhammad mintakan ampun atau tidak, sehari 70 kali mereka tidak akan diampuni. Kalau dalam surat Munafikun apa, Pak? Di dalam surat Munafik itu gimana ayatnya itu ujungnya? La inta. Jika kamu mintakan ampun pada mereka, atau tidak memintakan ampun pada mereka, layaghfirullahu lahum, gitu kan, ayatnya gimana awal itu? Jika kamu mintakan ampun pada mereka, wa in tastaghfir lahum am lam tastaghfir lahum layaghfirullahu lahum, gitu. Jika kamu mintakan ampun pada mereka, ya Muhammad Nabi, am lam tastaghfir lahum, atau kamu tidak mintakan ampun pada mereka, layaghfirullahu, sekali-kali Allah nggak bakalan mengampuni mereka. Nabi loh, Pak, mintakan ampun. Nabi. Enggak. Jadi sekalipun Nabi yang memintakan ampun pada Allah nggak akan diampuni. Untuk orang-orang munafik yang sudah sampai ke puncak munafik tulen tadi. Nah, kecuali yang bersangkutan tobat. Nah, beda lagi kalau tobat. Ya, tobat ya pasti Allah ampuni. Tapi kalau nggak tobat, walaupun minta ampun, nah, karena kasusnya pernah terjadi, ya Pak, pernah terjadi. Jadi ketika Rasulullah SAW berangkat ke Medan Tabuk dengan sekitar 30.000 para mujahid, ada yang tertinggal di kota Madinah, nggak berangkat. Nah, begitu Nabi kembali di Tabuk, itu Pak, Nabi kan nggak langsung ke rumah tuh, singgah dulu di masjid. Nah, ketika Nabi singgah di masjid itu, mereka berdatangan langsung mengemukakan apa alasannya. Rasulullah, saya minta maaf, tolong mintakan ampun pada Allah, saya nggak berangkat karena bla 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 bla. Pokoknya semua mereka mengungkapkan uzur-uzurnya.
Kecuali 3 orang ya Pak yang tidak. 3 orang itu siapa? Ka'ab bin Malik, Murarah, sama Hilal. 3 itu yang tidak. Dia jujur, nggak berangkat tanpa alasan. Ya, kemudian akhirnya kasusnya sampai sangat dramatis ya Pak. Ya, 50 hari salamnya nggak dijawab, nggak dikasih salam, tanya nggak dijawab, nggak pernah ditanya, sampai akhirnya jelang-jelang masuk ke hari 40 atau 40 hari suruh berpisah dengan istri-istrinya. Istrinya suruh dipulang-pulangin. Itu luar biasa. Sampai kata Ka'ab, bumi yang luas terasa sempit. Saya nggak tahu sekarang saya tinggal di Madinah atau di mana. Saking sempitnya bumi. Nah, itu diabadikan Quran surat At-Taubah 117 sampai 118. Nah, tapi akhirnya Allah terima taubatnya 3 orang tadi. Nah, beda dengan yang tadi, yang lain-lain tadi kata Allah ya. Seperti itu yang lain-lain tadi ya, yang menyatakan ujur-ujurnya tadi belum karuan juga. Walaupun Nabi mintakan ampun, Allah ampuni. Belum tentu Allah ampun. Tapi tadi tetap Nabi mintakan ampun. Walaupun kata Allah, sekalipun kamu mintakan ampun 70 kali atau tidak, Allah tidak akan mengampuni. Ini untuk orang-orang yang munafik tadi yang tidak tobat. Nah, adapun ciri praktis tadi Pak, ya pertama Pak, kalau bicara dusta, tiap kali gak boleh karena pakai haddasa tadi ya, haddasa itu maknanya taksir, ya sering kali, acap kali ya maknanya itu. Setiap ngomong dia bohong, nah, ini setiap ngomong. Jadi nggak ada ungkapan kata, ucapan kalimat yang disampaikan kecuali kedustaan. Dan untuk orang munafik seperti ini memang mungkin Pak saking piawinya kita pun mungkin nggak merasa didustai, atau mungkin kita juga sebaliknya karena sering dibohongin juga nggak percaya, bisa jadi ya Pak, paling juga dia cuman komdo gitu kan, gitu ya Pak ya, gitu. Bisa jadi seperti itu karena saking biasa bohongnya, itu saking biasa kayak lalapan tadi ya, kayak lalapan kayak cemilan ya. Kalau nggak bohong itu buat dia itu kayaknya nggak ada dosa, kayaknya biasa aja gitu, kayak lalapan aja, kayak cemilan aja seperti itu. Gitu. Nah kita pun nganggapnya angin lalu, dia paling juga. Nah, ini bahayanya orang seperti ini. Ya. Karena orang munafik itu nanti tempatnya di neraka jahanam, sama dengan orang fasik, sama dengan orang kafir, jami'an Pak, bareng-bareng. Jadi setiap ngomong dia dusta. Ngomong kepada siapapun, ngomong kepada istrinya, kepada anak-anaknya, rekanan kerjanya, ke atasannya ya. Jadi. Tapi kalau bohong itu bukan menjadi haddasa tadi, suatu yang sifatnya sering kali diucapkan atau sebagai lalapan tadi, bukan kebiasaannya. Karena saya yakin Pak yang di masjid ini pasti semua pernah. Siapa cong yang nggak pernah bohong? Ada aja gitu. Oh ya kan? Ada kan Bang? Pernah kan? Pernah. Jadi itu bukan termasuk yang munafik. Ya, artinya kalau yang pernah itu beda, bukan yang haddasa tadi. Bukan hobi ya, bukan hobi gitu, bukan ciri praktis tadi. Buat cari duit bohong gitu ya. Oh, ya. Usaha. Iya. ngebohongin. Iya. Lah iya, baik. Ya, seperti itu. Ya. Untuk dagang, ketika dagang ya bohong, ya kan. Barang buruk dibilang baik, barang KW dibilang ori gitu kan. Itu kan semua bohong semua kan. Termasuk dalam janji-janji ketika dia mau membayar dan sebagainya itu. Nah, itu termasuk bohong. Jadi artinya gini Pak, jangan sampai kemudian kita mengejas ya, menghukumi ketika orang bohong sama kita, baru sekali itu bohong kita, dasar munafik lo, nggak boleh, nggak boleh ya, nggak boleh itu. Karena memang ayat hadis ini juga bukan untuk menghukumi orang, ya. Untuk kita, setiap kita jangan sampai kita tergolong sebagai orang munafik, nah seperti itu. Jadi bukan untuk mengukur orang lain. Jadi gara-gara kita tahu hadis ini, akhirnya kita mencari-cari siapa yang bohong nih. Waduh, siapa, nggak seperti itu ya, nggak seperti itu. Jadi bukan dipakai untuk menghukumi orang, tapi untuk kita jangan sampai kita terindikasi orang yang kena penyakit munafik tadi. Itu ya. Jadi, namun demikian artinya kita berusaha jangan sampai kita terindikasi ini. Jadi jangan sampai
suka berbuat bohong ya. Karena ketika orang berbuat bohong itu biasanya Pak nggak akan sekali memang, nggak akan sekali ya, nggak akan sekali. Apalagi kebohongan itu memang sifatnya menyembunyikan keburukan dirinya kan. Nah, biasanya akan apa? Diikuti oleh kebohongan yang berikutnya. Nah, wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji ada ingkar, termasuk tadi ya. Kalau tadi Ustadz Halim bilang dalam namanya untuk mencari keuntungan, betul. Ya, mau dia dalam jual beli, ketika janji nanti akan membayar kapan, atau ketika berutang nanti akan dibayar kapan. Nah, orang-orang seperti ini dia janji cenderung diingkari. Termasuk juga berjanji ketika dia ambil janji, berjanji ketika dia menjabat sebagai pejabat, itu kan janji juga tuh Pak. Ya kan? Pejabat-pejabat itu kan berjanji kan, saya berjanji demi Allah bla bla, bahkan Quran di atas kepalanya. Nah, artinya untuk keuntungan itu tetap dilanggar, itu sumpah gitu Pak, dilanggar tetap karena untuk keuntungan itu seperti itu. Jadi pejabat munafik. Nggak usah ngomong kayak gitu. Kalau Quran di atas kepalanya dia langgar kan. Kalau udah kategori tukang ingkar janji ya Pak ya, tukang ingkar janji ya berarti ya. Ya berarti seperti itu. Jadi Nabi ketika dia melanggar munafik kepada orang itu bisa gimana? Gitu. Ya ketika melanggar ya berarti terindikasi penyakit munafik tadi seperti itu ya. Dan naudzubillah ya. Jadi biasanya betul. Jadi untuk keuntungan pribadi. Ya. Baik ketika bicara, menawarkan barang, atau ketika berjanji ingin berbuat baik dan sebagainya. Nah, yang ketiga tadi wa idza tumina khona. Ini juga termasuk mengenai siapa saja. Dikasih amanat itu bukan cuma pejabat doang, Bang. Pejabat juga iya jelas, jadi kasih amanat kan. Tanggung jawabnya sebagai apa? Seperti itu. Nah, bahkan minta lagi kan. Nah, itu seperti itu. Nah, karena amanat itu ada beberapa sisi ya, termasuk antara sama kita yang saling mempercayakan, walaupun cuma nitip salam, amanat juga kan. Nitip barang di rumah juga amanat juga itu, ya. Itu juga amanat juga itu. Termasuk juga apa? Perintah-perintah Allah yang Allah wajibkan pada kita juga amanat juga, sama itu, amanat juga. Dan ini termasuk amanat yang berat adalah mengamalkan Quran. Gitu. Makanya Nabi termasuk orang yang disebut Al-Amin. Apa Al-Amin? Orang yang dipercaya. Kenapa Nabi? Karena orang sangat memenuhi amanah. Makanya banyak orang nitip barang ke beliau. Nitip barang. Nggak ada kompensasi apa-apa, Pak. Kalau hari ini kan orang nitip apapun ada kompensasinya kan. Penitipan motor, sepeda, mobil, semua. Nah tuh. Nggak ada ya. Merasa apa tadi? Macam-macam itu kan. Ada yang nah, Nabi dititipin barang ya nggak ada kompensasinya apa-apa. Karena Nabi amanah gitu ya. Tapi ada ya sahabat yang memang amanah luar biasa, suka dititipin uang, tapi karena cerdasnya ya dalam bermuamalah dirubah akadnya menjadi hutang. Siapa tuh Pak? Jubair bin Awam ya, Jubair bin Awam gitu. Jadi karena amanah, dulu pernah kita bahas di bab tentang apa? Bab tentang apa tuh Pak? Bab apa ya dulu ya? Jadi ketika beliau dititipi uang ya oleh sahabat-sahabat itu, dirubah akadnya. Saya nggak mau dititipi, tapi saya pinjam. Nah, beda kan Pak? Dipinjam. Kalau dipinjam berarti dia bebas untuk menggunakan, make. Tapi kalau dititipi, nggak boleh digunakan. Sama dengan abang dititipin motor, saya nitip motor ya udah nitip doang, nungguin kita. Udah nungguin juga, tempat kita kepake. Tapi kalau saya pinjam motornya aja ya, nah kan bisa pakai kita kan. Nah seperti itu. Bisa tahu. Akadnya dirubah. Itu. Jadi yang tadinya wadiah jadi apa? Apa? Kalau utang apa utang? Dain? Jadi dain ya, dari dain. Wadiah itu kan nitip. Wadiah namanya kan, wadiah. Tapi kalau kata-kata titip itu kan sebenarnya bentar. Oh gitu. Kalau pinjam saya gunakan berarti lama kan? Ya. Kan nitip orang, titip ya uang saya sekian. Berarti
Tergantung akadnya, saya nitip ya selama sebulan kan lama juga kan bang? Loh iya, iya kan? Ada bang orang nitip uang sama saya bertahun-tahun, 70 juta. jumlahnya 70 juta 70 juta. sampai sekarang bertahun-tahun. Dan saya terkena apa pak? Bayarin adminnya, orang rekening saya. Itu kalau kayak begitu ngetes iman Pak, itu. Terus gimana? Ya enggak, ya enggak, karena dia merasa lebih aman. Jadi dia anak piatu, masih usia belum sekolah. Dia punya peninggalan ibunya. Nah, ini uang dari kakeknya. Kalau diserahkan sama bapaknya takutnya habis gitu ya. Nah, kakeknya nyerahin ke saya. Enggak ke saudara-saudara yang lain. Yang percaya sama saya berarti kan. Kalau saya. Tapi saya juga nggak berani pakai karena ini bentuknya nitip. Bentuk nitip kan. Kecuali kalau saya roba, saya pinjam ya mungkin saya pakai. Nggak pinjam buat apa juga kan, saya nggak punya usaha apa-apa. Kalau saya punya usaha apa, ya saya pinjam. Dan mestinya memang seperti itu. Mestinya seperti itu. Tadi yang surat apa? Al-Isra 34 itu. Mestinya kan. Jadi digunakan untuk usaha sehingga jadi ada keuntungan. Mestinya. Itu Bang Haji mestinya. Tapi kan saya nggak bisa. Bisa. Makanya kan Nabi wanti-wanti jangan sampai harta yatim itu habis dimakan zakat ya. Kalau memang nggak digunakan kan berarti kan setiap tahun dipotongin sama zakat kan. Nah, jadi ya bukan ngetes iman gitu kan, artinya mereka percaya gitu kan, percaya itu. Mereka percaya. Nah, hari ini memang barang langka Pak kayak gitu ya, barang langka kayak orang nitip uang, orang mau minjem uang 10.000, minjem uang 1 juta aja harus ngadain handphone. Loh ya kan? Bahkan ada ya 250.000 minjem uang ngadain KTP ada kan? Ada, ngadain KTP. Apalagi 3 juta ngadain BPKB. Loh ya kan? Lah ini naruh doang duit sama saya. Naruh doang gitu. Nitip gitu kan. Oh iya. Nitip. Mungkin nanya, kalau ada orang menggade barang ke kita misalnya, terus barang itu kita pakai diperbolehkan gitu? Menggadekan. Iya. Menggadekan. Terus barang yang digadekan ke kita gitu, kita pakai gitu seperti motor. Jadi kalau ajas muamalah itu saling menguntungkan. Muamalah kan menguntungkan. Seperti orang ngadain sawah ke kita. Berarti kan dia terima uang dari kita. Dia terima uang dari kita buat usaha. Nah, sawahnya sama kita olah. Boleh. Boleh, saling menguntungkan. Yang nggak boleh itu kalau model-model yang tidak syar'i itu, menggadeng nggak syar'i. Yang nggak syar'i itu ketika dia menggadekan ngasih bunga. Nah, itu udah dia dapat bunga, pakai barang gadean itu udah berlipat-lipat tuh dosanya. Lo ya kan? Paham nggak maksudnya? Dia nggadein handphone ke saya. Nah, nggadein handphone ke saya gitu kan. Nah, saya kan maaf alhamdulillah ya. Karena nggak syar'i berarti nanti dia misalnya 1 juta. Dia nanti nebusnya berapa? 1 juta 100. Itu kan 100 riba. Haram kan? Haram. Itu haram kan? Nah, kemudian pakai lagi handphonenya. Nambah lagi tuh dosanya. Loh ya kan? Nambah lagi kan dosanya kan? Seperti itu. Tapi kalau syar'i nggak seperti itu. Artinya nggak ada misal 1 juta, dia pakai uang 1 juta, bayarin lebih 1 juta lagi, kita untungnya pakai handphone ini. Kan muamalah, saling menguntungkan. Oh ya kan? Saling menguntungkan. Kalau kita masih ragu dengan cara seperti itu, akadnya dirubah semua. Kamu saya pinjemin uang 1 juta, dia minjemin saya handphone. Saya pakai ya. Minjemin dua-duanya kan? Ya, itu seperti itu. Tapi Pulangnya HP-nya udah rusak ya. Ada rusak. tapi Judulnya minjem tadi kan? Minjem. Resiko. tapi Ustaz, Makanya Nabi itu Pak kalau minjem ngutang itu ngasih lebih. nah ini dia. Iya kan? Oh iya. Iya benar. Orang datang bengok-bengok kan, nagih utang ke Nabi kan, sampai para sahabat sewot. Ini Nabi ngomong ke Nabi teriak-teriak, katanya biarin aja, hak dia nagih utang. Jadi orang yang lagi utang teriak-teriak itu boleh ya, haknya itu ya. Tapi hari ini kan terbalik Pak. Marah nih, bolak. Justru yang ditagih yang marah-marah. Kita mangin nagihnya udah lembut banget ya. Tolong dong, ini saya butuh banget ya, kayak yang ngemis-ngemis itu kan. Yang utang malah
sabar amat sih, nggak percaya amat sih gitu kan, mama gitu. Seperti itu. Sebaliknya. Aduh, jadi malah ngalakan dia ya. Kalau dia. Nah, dia nagih utang keras-keras ya. Nah, sahabat nasihatin, katanya biarin aja hak dia. Dia malah makan dia yang ngutangin. Nah, tolong kata Nabi carikan onta yang umur sekian ya. Karena utangnya onta. Dicarikan sama sahabat ternyata nggak ada yang sama persis, ada yang lebih gede. Nggak apa-apa, berikan. Lebih gede ontanya. Pasti nilainya kan lebih kan. Nah, seperti itu. Nggak apa-apa kita ngutang ngasih lebih ya. Tadi kan kita saling minjamkan tadi ya. Yang satu minjem duit, yang satu minjem handphone. Jadi nggak masalah juga dia kan. Yang penting nggak ada akad akan memberikan kelebihan. Itu nggak ada akad itu. Nggak ada akad ya Pak? Nggak ada akad itu kan. Pegawai debt collector. Nah, ya kalau nagih utang itu memang hak Pak. Nagih utang itu hak. Nagih ya, nagih hutang tuh hak, ya, nagih hutang tuh hak, ya, nagih ya Pak, nagih hutang tuh hak itu. Jadi artinya ketika orang itu utang sama kita, nah kita nagih, walaupun tadi kalau istilah debt collector berarti kan menggunakan jasa kan ya, artinya yang nagih orang lain, yang nagih orang lain tadi. Nah kalau kata Nabi tadi apa namanya, dia nagih dengan bengok-bengok itu biarin aja, berarti ya. Kalau debt collector nanti nagihnya keras, ya mungkin benar juga seperti itu ya. Oh ya keras gitu. Nah itu nggak boleh kalau kita misalnya jadi debt collector tapi memang nagih barang-barang yang ada nilai ribanya, yang ada nilai ribanya nggak boleh. Tadi kan nggak yang ada nilai jelas, ini memang nagih barang riba ya karena dia. Nah kita kerja sebagai apanya pun ya Pak. Mau sebagai debt kolektornya, sebagai satpamnya, sebagai apanya pun nggak boleh. Kalau memang itu yang dilakukan adalah barang-barang yang ada nilai riba, nah, itu nggak boleh itu. Tapi kalau yang nggak ada nilai ribanya itu boleh. Artinya kita bisa mewakilkan siapa gitu ya. Nah, kita punya tagihan nggak mampu nagih, tapi kita ngamanati amir ukhuwah misalnya boleh aja kan Pak? Amir ukhuwah kan, tolong nah seperti itu. Boleh seperti itu. Bahasa kuasa boleh aja seperti itu ya. Tapi kalau tadi ya yang modal misalnya memang ini tagih itu barang-barang yang haram ya karena memang di situ bergerak dibilang ribawi ya jangan kita ya dibilang ribawi jangan itu. Nggak usah ya. Nggak usah. Lagi Pak, udah waktunya udah habis belum? Hah? Nah ini sampai disebutkan wa in shoma wa shala wa zamanu muslim. Itu sekalipun dia puasa, dia sholat, dan mengaku muslim itu termasuk munafik tadi ya. Kalau ada ciri praktis tadi ya, selalu bohong kalau ngomong ya. Kan Allah kalau kan dia udah munafik kan. Terus dia tobat kan. Oh diterima. Tadi kan saya bilang ya, kalau tobat diterima, tapi kalau nggak tobat walaupun Nabi yang mintakan ampun nggak diampuni. Ini ceritanya yang munafik terus-terusan maksudnya. Iya betul. Berhenti. Karena munafik itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Kalau yang tadi sampai saya bilang tadi apa? Menyembunyikan kekafiran, menampakkan iman itu udah munafik tulen. Contoh kasusnya adalah siapa? Abdullah bin Saul dan 10 yang lain. Itu ya, itu mulai tulen. Makanya sampai sholat mati pun nggak boleh disolatin sama kita. Matinya, iya, nggak boleh nyolatin. Al-Quran itu kan, atau balapan 4 kan Pak, nggak boleh nyolatin jenazahnya. Nggak boleh nyolatin jenazahnya. Nggak boleh. Allah yang larang itu Pak. Itu Allah yang larang itu. Termasuk mati fasik. Nah, mati fasik. Mati fasik itu mati yang merusak. Ya, mati fasik itu kira mati lagi apa? Lagi ngerampok ditembak gitu kan, lagi ngerampok tembak mati, kemudian OD ya overdosis mati, lagi ngelacur dan sebagainya. Ada kan cerita di medsos di media ya pokoknya aki-aki mati di perut pelacur ada kan ya, seperti itu. Mati fasik jelas, mati gantung diri kan mati fasik kan, oh iya kan mati fasik itu kan, fasik termasuk. Ya seperti itu. Walaupun sebagai hak muslim tetap aja ya keluarganya harus nyolatin hak muslim ya Pak. Keluarga nyolatin. Nah kita ini ya nggak boleh.
Gitu. Ya kita yang apa namanya, yang bukan siapa-siapa nggak boleh, tapi hak muslimnya ya jadi sholatin oleh keluarganya lah, hak muslim namanya kan, hak muslim. Makanya kita nyolat itu nggak mengingkari Allah. Ya kenapa? Kan di terakhir itu orang yang ini nggak boleh. Betul. Nah, terus kita nyolat itu nggak bagaimana itu? Nah pada waktu itu gini kasusnya Pak, kasusnya kan ketika Nabi mengatakan berbisik kepada siapa, sahabat Hudzaifah bin Yaman ya, kembali perang Tabuk itu kan, Nabi berbisik kepada Hudzaifah bin Yaman, ada 10 gembong munafik bahkan pada waktu ikut perang Tabuk seperti itu kan, 10 dibisikin. Jadi Nabi ngasih taunya hanya kepada beliau Hudzaifah bin Yaman, bukan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali seperti itu kan. Nah sampai pada waktu itu Umar yang sedikit kepo, Hudzaifah aku termasuk enggak gitu kan, 10 tadi itu kan. Nah, terus diem aja siapa Hudzaifah karena memang rahasia kan, rahasia. Nah pas Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, Umar kan jadi khalifah, Umar jadi khalifah. Nah ketika itu di mana ada orang mati ya kan disolat, nanti Umar tuh ngintip-ngintip Hudzaifah ikut nyolatin tidak. Kalau Hudzaifah nggak nyolatin berarti ini orang munafik tulen tadi, berarti Umar nggak akan ikut nyolatin. Tapi artinya itu jenazah tetap disolatin kan, tetap disolatin kan, hanya Hudzaifah nggak ikut, ya kan, nggak ikut seperti itu. Tapi tetap disolatin, cuman Hudzaifah aja nggak ikut seperti itu. Hudzaifah tidak. Dia, kalau yang benar yang nyolatin yang nggak tahu mungkin. Nah iya nggak tahu, Nggak tahu atau tadi. Nggak tahu orang itu munafik. Nah seperti itu, ya, makanya kan. Orang munafik nggak Makanya kan Umar cari tahu dengan patokannya Hudzaifah gitu kan. Lalu ya kan patokannya Hudzaifah. Oh Hudzaifah nyolatin, berarti bukan munafik dong nyolatin. Oh Hudzaifah nggak nyolatin, padahal orangnya seperti itu. Tapi artinya secara jelas tegas Hudzaifah tidak jangan disolatin, nggak begitu kan? Nah itu nggak seperti. Karena rahasia tadi. nggak boleh di-share di masjid, nggak boleh gitu. Ya. Ada orang munafik mampus. Kan rahasia tadi kan? Rahasia tadi. Itu semua orang tahu nggak nyolatin kan? Rahasia tadi. Rahasia. Wah, karena rahasia tadi kan, jadi nggak usah rahasia seperti itu. Ya keluarga, nah iya tadi kan kewajiban keluarga kan? Ya kewajiban keluarga memang keluarga. Nah, jadi sampai hari ini para ulama ya termasuk di Timur Tengah itu ya seperti itu. Artinya para tokoh memang nggak boleh nyolatin, para tokoh ulama apa segala macam. Nggak boleh. Oh iya kan? Ini keluarga tadi kan, keluarga. Jadi semacam apa ya sebagai sanksi juga ya. Itu. Jadi disolatinya karena sebagai hak muslim, hak muslim kan termasuk tadi dimandiin, dikapanin ya kan? Iya kan nggak dipakein jas kan bang? Nggak dipakein jas kan? Walaupun dia kafir sebenarnya kan, tapi tetap aja dimandiin, dikapanin, terus disolatin. Kubur secara Islam lah, secara Islam seperti itu. Dan akhirnya keluarganya pun mewarisi keluarganya. Kalau ditinggalin harta kan, kalau orang kafir kan enggak. Kalau dia kafir, jelas kafir jepir gitu, memang bukan muslim, begitu dia mati, anak istrinya dia muslim, itu tetap nggak dapat warisan kan? Oh iya kan? Nggak dapat warisan. Gitu. Nggak dapat warisan. Kalau dia tetap mewarisi. Hartanya diserahin ke orang kafir lagi. Wah iyalah, iya, yang mewarisi yang kafir lagi. Itu ya Pak? Cukup? Baik para ikhwan sekalian. Insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan akan datang di hadis yang kedua dan seterusnya. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.